Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali. Berapa hari saya nggak tahu. Haleluya. Oleh karena kesibukan yang tidak bisa dapat ditunda. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini, di hari Minggu ini, doa dan harapan saya kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan kesehatan dari Tuhan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, dan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saat pagi hari ini saya akan membawa kita, beberapa hari yang lalu saya membawakan soal harisnya Tuhan, ya, agapinya Tuhan, terus di koinianya Tuhan yang senantiasa berada dalam hidup kita, berkat yang daripada Allah yang senantiasa diucapkan setiap hari Minggu. Dan beberapa waktu yang lalu juga saya pernah menyampaikan bilangan 6 dalam bahasa Indonesia dalam berkat para imam yang mengatakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan membalikkan wajahnya atau mengangkat wajahnya, kalau dalam bahasa aslinya dikatakan mengangkat wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada saat ini saya akan membawa kita di dalam bahasa aslinya, di mana sehingga kita hidup dalam berkat dan salumnya Tuhan. Hidup dalam berkat dan salumnya. Hidup dalam berkat dalam salumnya Tuhan, dalam perkataan yang dikatakan Tuhan kepada Musa, dan Musa menyampaikannya kepada imam, supaya inilah yang diperkatakan oleh para imam ketika memberkati Israel. Apa yang dikatakan? Mari kita baca dalam bahasa aslinya. Dikatakan Yevareheka. Yevareheka itu asal dari kata Baruk, yaitu memberkati Adonai. Kalau dalam bahasa apanya, kiranya Tuhan memberkati engkau. Jadi Yevareheka Adonai, kiranya may the Lord bless you, ya. Terus Veis merecha, Veis merecha, Veis merecha itu bahwa menjaga engkau, dari kata keep, protect, dan guard, ya. Jadi menjaga engkau, melindungi engkau, ya. Veis mereka, ya, dari Veis mereka. Jadi kalau ada K ending K itu, kalau ada digisnya itu dibaca K lengkap, ya. Jadi K yang kelihatan K, tapi kalau dia tidak ada digesnya, tanda titik di akhir itu, karena tanda titik itu biasanya tanda pengerasan atau tanda pendabalan. Tetapi kalau di akhir K dia, ya, dia akan berubah menjadi K. Nggak didabalkan, nggak juga dikeraskan, tetapi yang jelas nampaknya K, ya, K itu. Nah, lalu kemudian Yair Adonai Fana. Yair itu berasal dari kata or, Yair, ya, terang. Jadi semoga Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya. Fanat itu dari kata fanim, wajah, ya. Fanat Adonai, Yair Adonai Fanat Eleha. Jadi Tuhan memberkati engkau di sini, kata Eleha, ya, engkau. Jadi kita sudah dari kata kanan, keset, kita beberapa hari yang lalu sudah bawa tentang hasdonya Tuhan, ya, hasdonya Tuhan. Bisa dilihat kembali di
apa saya di dalam bahasa aslinya. Hodu ladonai, kitab ki le olam hasdo, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik dan karena kasih setianya, cintanya, kemurahannya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Yisa Adonai Fanab Eleha. Jadi Isa itu kata dari menerangi, ya. Dari Isa itu kata dari nasa. Nasa itu adalah mengangkat, lipat, ya. Jadi Isa Adonai Fanab, jadi Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu. Lalu dikatakan peyasem leha shalom, dan memberi engkau damai sejahteranya. Nah, dua kata yang akan saya kupas adalah tadi saya katakan bahwa berkatnya Allah itu penting bagi kita, dan shalom. Jadi berkat dan shalom Allah. Nah, kenapa saya penting mengatakan ini kepada kita? Karena ketika berkat Allah dari kata baruch itu mempunyai arti yang pertama adalah diberkati, bless, ya, diberkati atau bless, memberkati, diberkati untuk memberkati. Nah, lalu kemudian ada kata nil di situ, ada nil itu berlutut. Lalu kata yang ketiga arti dari baruch itu adalah kutub, ya. Jadi yang mau saya katakan begini, ketika Tuhan memberkati engkau, ketika Tuhan memberikan yang terbaik bagimu, nanti sore saya akan membawakan tentang bagaimana kelimpahan Allah itu turun atas kehidupan kita. Nah, lalu yang mau saya katakan, ketika diberkati oleh Tuhan, kadang berkat itu berubah menjadi kutuk. Baruk Adonai, berkat Allah. Makanya ditutup dengan shalom. Nanti akan saya terangkan apa arti shalom itu. Jadi yang mau saya katakan, ketika Salomo dengan segala kemuliaan Allah, dengan segala kebaikan Allah, dengan segala cinta kasih Allah, memberkati Raja Salomo. Tetapi apa yang terjadi? Berkat itu tidak membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Berkat itu tidak membawa dia cinta kepada Tuhan. Berkat itu tidak membawa dia sujud di hadapan Allah. Walaupun pada mulanya dia sujud menerima segala kebaikan Tuhan itu. Tapi setelah terus Allah memberkati, berubah berkat Allah itu menjadi kutuk. Ini yang mau saya katakan kepada kita, berkat dan salom supaya diakhiri dengan salomnya Tuhan. Jadi bukan hanya diberkati, tapi berkat itu berubah menjadi, mungkin pertama kali ketika kita menerima berkat Allah itu diberkati oleh Allah, kita sujud di hadapan Allah, kita menyembah Allah, kita mengagung dengan segenap hati kita, dengan segenap cinta kasih kita. Tetapi setelah itu dibuat Allah kita berlimpah-limpah, justru kita melupakan Allah. Justru kita membuat berkat Allah itu menjadi kutuk. Makanya yang mau saya katakan, ketika Allah memberkati engkau, baruch ya fareha Adonai. Ketika Allah memberkati engkau, diperhadapkan kepada antara berkat dan kutuk. Karena berkat itu, ketika
dia menjadi sesuatu yang berguna, maka itu akan menjadi luar biasa. Tetapi ketika berkat Allah itu mengubah hidupmu menjadi sombong, menjadi seperti Raja Salomo cari istri sana sini, sampai katakan Allah sangat sakit hati dengan dia. Allah merobek kerajaannya. Tapi bukan masa dia, karena mengingat bapaknya Daud yang begitu setia kepada Tuhan. Bukan berarti Daud nggak pernah salah, bukan. Tetapi seketika Daud salah, dia tahu untuk berbalik. Tapi ini tidak tahu untuk berbalik. Buku tentang bagaimana hikmat itu mengalir. Baca itu Amsal, dia mengarang bagaimana dia berkhotbah, pengkhotbah. Dia tahu sebenarnya kesimpulan dari semua kehidupan itu. Karena kalau Anda membaca pengkhotbah, semua sia-sia kekayaan, kehormatan, lalu hikmat, pendidikan, lain-lain sebagainya. Kalau itu nggak di dalam Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Takut akan Tuhan dan memelihara firman Allah. Itulah inti dari semua kehidupan. Tapi berkat Allah telah mengubah dia menjadi musuhnya Allah. Saya tidak ingin apa yang dikatakan Allah itu berakhir dengan segala kutuknya Allah. Saya ingin kita semua diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijagai. Kalau engkau diberikan sesuatu yang sangat luar biasa, enggak emas, perak, perusahaan, harta benda, rumah-rumah, kata firman Allah, kebun-kebun, tambah kata firman Allah, jangan engkau sombong. Tapi justru sebaliknya, kneel down, kneel down, kneel down. Karena kalau kau tidak kneel down, maka itu bisa berubah kutuk menjadi kutuk. Makanya di Baruk itu mempunyai be blessed atau blessed. Lalu kemudian ada kneel di situ, di pertengahannya itu ada kneel, berlutut, lalu kutuk. Kalau Anda tidak mau berlutut terus di hadapan Tuhan, tidak mau menyerahkan kehidupan Anda terus kepada Tuhan, itu kekayaan Anda bisa menjadi kutuk. Bayangkan Allah memberkati dia pelisirin ke sana kemari, bisa, tetapi untuk pekerjaan Tuhan meditnya bukan main. Dia bisa keliling dunia. Berkat yang diberikan Allah bukan dia pakai untuk memulihkan, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, mencapai untuk memuaskan, karena dia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Alkitab katakan kalau Anda baca Yehezkiel, dia melancong sana sini, dia pre-sex, dia melakukan penyembahan di sana sini dan lain sebagainya, tetapi dia hatinya nggak pernah puas dan tak pernah terpuaskan oleh apapun terkecuali oleh Tuhan, oleh Yesus. Ketika engkau mengerti arti yang sebenarnya, ketika engkau mengerti hal yang sangat, mengapa saya katakan Baruk dan Salom ini, karena saya sudah pernah bawa kesetnya Tuhan atau hasdonya Tuhan. Jadi saya tidak mengupas tentang kasih karunia-Nya, tetapi saya langsung ke Salomnya Tuhan. Jadi kita sudah mengerti ya. Saya kasih contoh satu lagi, bagaimana Imam Eli yang begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian tapi sayang ya, berkat yang dia pakai bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, justru untuk menggemukkan dirinya sendiri, menggemukkan keluarganya, bahkan anak-anaknya Hofni dan Pinehas itu menistakan Tuhan, membuat sesuatu yang tidak baik pada waktu itu. Tetapi bapaknya atau Imam Eli tidak memarahinya, justru ya tenang-tenang saja ya, karena sudah nikmat dengan segala berkat Allah, sudah menikmati segala kekayaan dari umat Tuhan ya. Kadang-kadang kan begitu, ada orang memanfaatkan kebaikan umat menyalahgunakan kebaikan umat Tuhan untuk kepentingannya sendiri.
beberapa hari yang lalu saya bilang bahwa saya sedang mau menjalani puasa, ya, untuk pergumulan suatu hal, ya bukan satu hal sih ya, tapi ada beberapa hal yang saya pergumulkan. Saya bilang pada anak saya, masih beberapa hari ini saya mungkin masih makan, masih bukan makan, masih minum sampai nanti pada tahap di mana dia minum makan di malam hari, ya. Jadi minum, dan tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memberkati. Dan kemarin ada seseorang yang memberkati saya, jangan ya nantilah kita cerita. Tapi yang mau saya katakan itu, ada kebaikan Tuhan ketika kita datang merendahkan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan merendahkan Tuhan. Kalau engkau merendahkan Tuhan, jangan pernah kau berharap dengan apa yang baik dari Tuhan. Jangan pernah berharap salumnya Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita diberkati untuk menjadi berkat, bukan diberkati untuk menjadi kutuk. Diberkati untuk menjadi jahat, diberkati untuk menjadi sombong, diberkati untuk menjadi salomnya Tuhan. Salom, ya. Nah, jadi kata salom dalam Alkitab memiliki arti beberapa. Yang pertama adalah peace, perdamaian. Ya, peace itu perdamaian. Ya, Alkitab mengatakan kita didamaikan dengan Allah dan Bapa. Ya, dengan Yesus, kita didamaikan kembali dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi salom, kita diperdamaikan dengan musuh kita, kata Alkitab. Ya, jadi salomnya Allah itu ketika tinggal di dalam kita, itu membawa kedamaian, terutama di dalam diri kita. Kalau orang tidak mau berdamai, itu bukan urusan kita. Tetapi yang penting adalah kita seharusnya ada damainya Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menghargai segala karya Tuhan, menghargai segala kebaikan Tuhan, menghargai segala jeripayahnya Tuhan yang sudah dilakukan. Bayangkan Yesus Kristus dengan segala kemuliaan yang begitu luar biasa, hanya ingin memberikan salom kepada Anda. Dia meninggalkan seluruh kemuliaannya, menanggalkan segala kemuliaan, mengosongkan dirinya, lalu inkarnasi ke dunia ini menjadi manusia, di mana dalam kemanusiaannya dia kadang diolok, dilecehkan, pemabuk, tetapi dalam ketuhanannya dia membangkitkan orang mati, menjelitkan orang yang buta, dan lain sebagainya. Jadi ketika Allah memberikan salomnya Tuhan, seharusnya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan damai dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati yang terbaik. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, yaitu ada ketentraman. Jadi ketika, makanya baru Allah itu engkau diberkati, diakhiri dengan kata salo, ada kesetnya di tengah-tengah, ya. Keset, ya. Kita masih ingat kata-kata keset itu yang begitu luar biasa, steadfast love, cinta yang setia, terus kemudian love intens, kebaikan penuh kasih, lalu kasih karunia, lalu kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, lalu devotionnya Tuhan, ketaatan, kesetiaannya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Nanti bisa kembali dilihat di YouTube saya. Jadi begitu luar biasanya kesetnya Tuhan itu, ya. Itu sebabnya karena sudah saya bawa, saya tidak perlu menerangkannya. Nah, salomnya Tuhan itu ada ketentraman. Orang, negara kalau tidak tentram, itu tidak bisa membangun. Makanya ada orang-orang radikal yang mencoba memaksakan kehendaknya atas bangsa ini, memaksakan khalifah menjadi jawaban bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka ingat bahwa bagaimana chaos atau riotnya di Afghanistan, bagaimana situasinya, orang yang berbeda dibunuh, orang yang salah sedikit tentang agama dibunuh, ya sudahlah. Jadilah khalifah bukan jawaban. Indonesia
bukan negara agama. Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang mengayomi kita, melindungi kita. Jadi mari kita hidup di dalam negara ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalau Anda tidak suka ya harusnya Anda minggir aja kan gitu. Ngapain harus Anda memaksakan kehendak? Karena akan ada banyak orang berjuang, ada banyak orang yang akan mempertahankan bangsa ini, termasuk saya. Termasuk saya. Karena apa? Harga mati itu Indonesia. Saya mencintai saudara-saudara saya, baik itu Hindu, baik itu Muslim, baik itu Buddha, baik itu Konghucu, baik itu aliran kepercayaan dan lain sebagainya. Yang namanya anak suku bangsa Indonesia, bahkan dunia ini, kok kita mengkafir-kafirkan orang lain. Yang seharusnya saya sudah sering kali katakan, kalau orang percaya itu membilang kafir kepada orang, itu layak dihukum, dibantai, ya. Tapi untunglah Yesus itu mengatakan hukum. Tapi Yesus itu adalah Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Sebab Tuhan itu merancangkan salom, ketentraman. Kalau orang saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, toleransi satu dengan yang lain. Agamamu, agama saya, saya. Ya, ada satu yang mengatakan agamamu ya agamamu, agama saya, agama saya. Barakalahulaka. Ya. Feis merek Feis Adonai. Yefare Eka Adonai. Semoga Allah memberkati. Jadi ketika salomnya Tuhan ada artinya apa? Apa itu? Ketentraman. Jangan ada katanya diberkati, tapi salomnya Tuhan nggak tinggal, berubah menjadi kutuk. Jadi lihatlah, pelajarilah Alkitab. Allah sebenarnya tidak ingin berkat Allah itu mengubah karakter seseorang, membuat dia jadi buas, menjadi lupa daratan, ingat lautan. Air susu dibalas dengan air tiba. Janganlah ya. Harusnya air susu malah diberikan lagi yang terbaik, berlimpah-limpah. Jangan sudah diberi yang terbaik, malah yang terburuk kita berikan kepada sang pemberi berkat itu. Jadi Allah memberkati baruh. Jadi Allah memberkati, tetapi tidak sampai di dalam berkat itu supaya salomnya itu kau ingat salomnya. Jangan berkat Allah itu berubah menjadi kutuk bagimu, karena engkau akhirnya lupa, tidak kneel down di hadapan Allah, tidak sujud di hadapan Allah, tidak bersyukur di hadapan Allah. Makanya saya katakan mengapa saya katakan, saya ulang-ulang, baruhnya Tuhan itu harus ditutup dengan salomnya Tuhan. Ada keset di tengahnya itu. Karena saya mau kita itu betul-betul menghargai setiap kebaikan Tuhan. Lalu dikatakan oleh Alkitab juga bahwa ada keselamatan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Dia Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Anda terima berkatnya Allah, Anda terima salomnya Allah. Haleluya. Jadi Anda menikmati dengan damai, menikmati dengan penuh ketenteraman, lalu dengan ada keselamatan. Kalau Anda dipanggil, ya jangan seperti orang kaya sama si Lazarus, ya, yang kaya berlimpah-limpah tapi setelah dipanggil masuk neraka. Ya, yang Lazarus dimasukkan dalam surga walaupun dalam penderitaan di dalam muka bumi ini. Jangan diberkati untuk masuk neraka, tidak. Tapi Tuhan juga ingin ya supaya
kita mengerti arti apa yang sebenarnya Tuhan mau. Bukan berarti tidak ada orang miskin. Tuhan menjadikan banyak orang miskin supaya apa? Yang Tuhan berkati berlimpah-limpah itu bisa menjadi berkat. Alkitab mengatakan supaya ada keseimbangan. Ya, jadi kalau mereka yang tidak mampu itu ya disupport, didukung, bukan malah dieksploitasi. Ya. Seperti ya kita sudah tahu ada Romo juga ya yang menyalahgunakan wewenangnya, ada ustadz yang menyalahgunakan wewenangnya yang seharusnya melindungi orang-orang yang tidak mampu itu ya. Tetapi ya itu tadi, kalau tidak ada keselamatan dari Allah, suka-sukanya yang sungguh-sungguh. Makanya pengenalan kita bukan hanya sekedar pengenalan. Makanya Tuhan berkata, aku mau memberkati Israel, tapi aku juga memberikan kesetnya saya, kesetnya Tuhan, juga hesetnya Tuhan, juga saya mau memberikan salomku kepada manusia, supaya apa? Ada perdamaian, ada ketentraman, ada keselamatan. Yang berikutnya ada kesejahteraan, welfare. Jadi ada kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin itu kata firman Allah, walau sekarat roti disertai dengan damai, itu jauh lebih baik daripada hidup dengan pesta pora tetapi disertai dengan segala perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya pentingnya kita mengenal firman Allah. Tapi Tuhan mau memberikan kita kesejahteraannya, Tuhan mau memberkati apa yang kita kerjakan. Kadangkala kita tidak memungsikan iman kita. Untuk menerima segala berkatnya Allah, kita perlu menerima dengan sungguh-sungguh, karena demikianlah aku menaruh namaku atas Israel, menaruh namaku atas umatku, menaruh namaku atas kehidupan mereka. Haleluya. Makanya Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Immanuel, kalau dalam bahasa Yunaninya, Immanuel, Immanuel, ya. Jadi itu Tuhan memberkati kita dengan kesejahteraan. Lalu yang kemudian berikutnya adalah kesehatan. Jadi apakah tidak ada orang sakit? Ada. Ya. Ada orang lahir tidak sempurna? Ada. Tapi di pemandangan Allah dia tetap sempurna. Yang buta, kata firman Allah, yang lahir sejak buta, sejak lahir dia buta, tapi kemudian Allah, kita katakan bahwa dia akan menyatakan segala kebaikannya, kemurahannya, supaya Allah dimuliakan dalam situasinya. Yang lumpuh juga Tuhan sembuhkan. Artinya apa? Bahwa Tuhan sungguh memberikan harga kesehatan yang begitu mahal. Saya masih ingat di Surabaya ada seorang yang cukup kaya, lalu kemudian ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, lalu kemudian dia sembuh, dan hamba Tuhan itu katakan, jangan berbuat dosa lagi seperti Yesus ya. Nah, jangan kau berbuat dosa lagi kepada wanita pelacur itu. Tapi orang ini kemudian berbuat dosa lagi, kemudian hal yang lebih parah terjadi. Akhirnya dia istilahnya memanggil para dukun paranormal untuk mengobati dia, tapi tidak satu pun yang bisa mengobati dia. Sebenarnya kalau dia mau datang kepada Tuhan kembali, saya yakin Tuhan akan mengampuni dia. Tapi pada akhirnya di ujung kehidupannya, setelah dia menggunakan paranormal, orang-orang pintar, orang-orang apalah itu ya, tapi itu tidak kemudian. Padahal waktu dia sakit dari kankernya stadium 4 itu udah parah, dan ditumpang tangan langsung lenyap. Itu sesuatu yang sebenarnya ya itu tadi, diberkati bukannya malah kneel down dia. Diberkati malah, oh ini justru kesempatanku untuk berbuat dosa.
kesempatanku kembali berbuat dosa, bersenang-senang dengan wanita-wanita, pria-pria. Bukan itu. Diberikan engkau kesehatan dari Tuhan supaya engkau pakai melayani Dia, supaya engkau pakai memuliakan Dia, supaya engkau pakai bersaksi, supaya engkau pakai mengagungkan nama Dia, bukan mengaibkan, bukan mengundang dosa, bukan melawan Dia, bukan menyakiti Dia, bukan, tapi menyenangkan hati Dia. Cinta kasih Tuhan kita, hasilnya Tuhan itu kita balas dengan cinta kasih. Kesetiaan Tuhan kita balas dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan kita balas dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kita balas dengan kebaikan Tuhan. Ketaatan Tuhan kita balaskan kepada ketaatan. Bayangkan dia taat, walaupun dia Tuhan, walaupun dia 100% manusia, 100% Tuhan, tapi dia taat sampai mati di kayu salib. Jadi kita juga harus terus mau ditata oleh Tuhan sehingga kita dibuat api, itu krisnya Tuhan itu. Lalu cinta yang cinta kasih sayang Tuhan itu kita balas dengan cinta kasih sayang Tuhan. Itulah hasilnya Tuhan. Jadi biar kita mau melakukan apa yang sebenarnya menyenangkan hati Tuhan, apa yang sebenarnya kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya kadangkala ketika membaca Alkitab ini, lalu kemudian karena saya bukan dasar saya di situ, tetapi bukan dalam bahasa asli di situ, tetapi saya belajar membaca buku, kadang bisa berjam-jam saya membaca buku itu dan menuliskannya di buku khotbah saya. Jadi sangat membantu, ada kamus Veni itu juga sangat membantu saya dan kamus-kamus yang lain. Dan artinya kenapa saya mau mulai menyelidik bahasa aslinya ini, karena ketika saya tahu, begitu luar biasa ungkapan yang seharusnya kita buat, ungkapan kata-kata yang seharusnya seperti Baruch, kita lupa bahwa ketika menerima Baruchnya Tuhan, sujud sembah kita harus kepada Tuhan. Tapi ketika sujud sembahnya Tuhan sudah tidak ada lagi dalam hidup kita, makanya berkat Allah bukan kita jadikan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, justru menjadi kutuknya Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan Baruchnya Tuhan, di situ ada bless, di situ ada nil, di situ ada kutuk. Makanya saya katakan berkat dan salom. Hingga ketika kita diberkati, kita nggak lupa dengan apa yang saya katakan tadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu ada perdamaian, ada ketenteraman, ada keselamatan, ada kesejahteraan, ada kesehatan. Lalu yang terakhir adalah kata firman Allah, salom berarti ada kesempurnaan. Alkitab katakan di dalam Matius 5 ayat 48, you shall be perfect just as your Father in heaven be perfect. Jadi hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Allah memberkati engkau dengan tujuan terakhirnya adalah sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi ketika bukan asal salom, tapi salom, salom. Jadi kalau saya katakan salom, salom Indonesia, salom Nusantara, salom hidupmu, dan kan sudah pernah saya katakan, kalau kita mau berdoa untuk orang lain, tinggal aja katakan saja doa berkat imam dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 itu. Jadi dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, Tuhan memberkati engkau
diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati adonanmu, diberkati di mana saja. Dan supaya melalui berkat Allah itu engkau bisa menjadi berkat dan lain sebagainya. Jangan berkat Allah menjadi kutuk. Lalu kemudian Tuhan melindungi, menjaga, melindungi, memelihara engkau. Ya, itu adalah bahasa aslinya. Jadi Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Aduh, luar biasa itu. Ya, enggak. Tuhan setelah memberkati engkau, berkati dia seperti berkat imam ini. Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya supaya kita terus berjalan dalam dalam terangnya Allah. Siapa yang mengikut aku tidak akan tinggal dalam kegelapan, tapi terang Allah mengikuti kita dan kehidupan Allah bersama dengan kita. Jadi nanti saya katakan hidup yang berkelimpahan, ada Zoe di situ. Dalam Yohanes 10 ayat 10 ada, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi ada kata Zoe di situ. Zoe di mana Tuhan mau memberkati kita, menyatakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan tanpa maksud. Di situ bukan dikata-kata pakai bios, bukan kehidupan sementara, tapi kehidupan yang kekal. Tapi nanti, ya, nanti sore. Saya berharap Anda mau mendengarkannya di sore nanti. Nah, jadi, ya kadangkala maaf ini ketika kami mengupload ada masalah, kadangkala nggak tahu jaringannya atau apanya, saya kurang tahu. Tetapi kadangkala itu membuat tidak pada katakanlah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk datang di pagi hari, datang di sore hari. Kadang dia datang di jam ya, karena situasi dan kondisi yang tidak baik ya. Tapi saya mohon maaf buat semuanya itu. Tapi saya tetap, selama saya memiliki waktu, saya kadangkala situasi kondisi yang mengharuskan ya kita dalam keadaan bagaimanapun untuk melayani Tuhan. Dan ketika melayani dalam YouTube ini, tujuan saya hanya bagaimana bisa juga menyenangkan hati Tuhan, para pendengar bisa dikuatkan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, jadi kesempurnaannya Tuhan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Orang bilang, mana mungkin kau sempurna? Memang kita, kalau kita dengan kekuatan kita tidak mungkin sempurna. Tetapi Bapa yang sudah mengatakan, dia ada memberikan firman-Nya, ada Roh Kudus-Nya, buah Roh Kudus-Nya, itu salah satunya juga ada apa itu irinenya Tuhan, damainya Tuhan, kan agapi, irini, terus hara, Hristotis, makrotimia, terus agotus ini, terus pistis, terus prautes, terus enkratia. Salah satu enkratia itu pengendalian diri, itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika pengendalian diri itu bukan karena kekuatanmu kan, itu karena Tuhan memberikan engkau, diberikannya firman-Nya, diberikannya Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa sempurna karena Tuhan memang mau kita sempurna. Dan itulah tujuan Allah. Allah memberkati engkau dan juga Allah memberikan salumnya kepadamu. Berkat dan salum harus berjalan dengan arah yang benar ya. Ketika Allah memulai dengan baruhnya, Allah memperhadapkan kepadamu kenyataan yang kau harus hadapi. Banyak orang tidak kuat menghadapi berkat Allah ketika dia diberkati oleh Tuhan, bukan justru membuat dia datang kepada Tuhan. Jadi kalau engkau berdoa, Tuhan memberkati saya dengan berlimpah-limpah, Tuhan belum datang, ya setidak-tidaknya berlimpah-limpah jiwamu, bisa bersyukur walaupun hidupmu Senin Kemis. Engkau itu udah apa? Karena kalau engkau diberikan berlimpah-limpah, belum tentu kau bisa menjalankan sebagaimana yang diharapkan. Tapi kalau katakan kalau Tuhan tahu betul. Jadi kita tinggal hanya mohon kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan,
Enggak, dia mempercayakan sesuatu yang baik bagi kita untuk kita bisa melakukan apa yang terbaik. Diberkati Allah bukan untuk menyakiti Tuhan, bukan berubah menjadi kutuk bagi kita. Diberkati Allah supaya salumnya Allah tinggal dalam kehidupan kita. Saya ulang, ada perdamaian Tuhan, ada ketentraman Tuhan, ada keselamatan Tuhan, ada kesejahteraan Tuhan, ada kesehatan Tuhan, lalu kesempurnaan Tuhan. Ditutup lagi dengan kata kesempurnaan. Haleluya. Haleluya. Itu pentingnya kita, saya katakan tadi, menggali itu lebih dalam, sehingga kita dengan kita bisa mengerti apa sih maksudnya Tuhan dalam kehidupan ini. Ya mungkin dalam penerjemahan dengan segala keterbatasan, ya dia mengambil sesuatu yang baik, tetapi kadangkala bagi kita yang ada sesuatu yang perlu kita ungkapkan sebenarnya. Ada sesuatu yang Tuhan perlu ungkapkan kepada gerejanya. Aku memperhadapkan baruku kepadamu, yaitu fareheka itu, kata farah, baruk, ya. Jadi Allah memperhadapkan itu. Aku betul-betul memberkati engkau. Ada nil di situ. Ada, saya ulang lagi, ada kutuk di situ. Tapi pada endingnya, baruhnya Allah harus ditutup dengan salomnya Tuhan. Kesempurnaan Tuhan, completeness-nya, perfectness-nya Tuhan harus tinggal terus bersama dengan kita. Dan saya berharap kita tidak akan pernah lupa untuk terus kita memberkati, ya memberkati orang lain dengan cara, kalau kita nanti kita bisa diikuti dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu tentang berkat imam kepada orang Israel, dan itu bisa kita buat menjadi bahan doa kita untuk memberkati orang lain, memberkati gereja, memberkati anak-anak kita, dan terutama yang dalam bahasa ada, ini sebenarnya sebuah pujian, bunyinya ya Fareha Adonai Feyis Mereha Yair Adonai Panam Eleha Pihuneka Yisa Adonai Panam Eleha Peasem Leka Shalom Peasem Leka Shalom. The Lord bless you and keep you, dan seterusnya. Semoga Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita terus dekat dengan Tuhan. Kita betul-betul memberikan hidup kita untuk Tuhan supaya kita diberkati. Tapi jangan diberkati seperti sampai saya lupa bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan, yang tidak membuat hartanya menjadi kutuk, sama seperti Ayub itu. Dipagari Allah, diberkati Allah karena dia takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang hidup saleh, lalu diberkati oleh Tuhan, tetapi kekayaannya dia tidak pakai untuk melakukan apa yang jahat. Justru kekayaannya memberi banyak makan bagi banyak orang pada zamannya dia. Itulah contoh yang diberkati oleh Tuhan, tetapi bisa menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Makanya seringkali saya katakan ketika orang-orang bisnis diberkati seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub. Ini sering saya katakan, Abraham, di mana mereka bisa menjadi berkat. Ada gembala-gembala yang karena mereka diberkati, jadi ada orang-orang miskin yang bekerja atau orang-orang yang tidak mampu bekerja pada mereka, dan itu bukan cuma sedikit, ya banyak itu. Jadi dia juga bisa menjadi saluran berkat dan bisa menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Itulah tujuan Allah memberkati kita. Baruk
and V Salom. Diberkati untuk terus kita di dalam salomnya Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat kami semuanya. Kami tidak hanya mau hanya diberkati, tetapi kemudian berkat ini berubah menjadi kutuk. Tapi kami mau diberkati seperti Engkau memberkati Ayub, Ishak, Yakub. Tapi yang terlebih itu Ayub, bagaimana dia menggunakan seluruh kekayaannya untuk memberkati banyak orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya ketika Tuhan juga mengambil dengan cara Tuhan, terpujilah Engkau, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Di dalam segala proses yang dia alami, tapi kemudian dia berhasil mengatasinya, dan Allah menambahkan kekayaannya 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kami berkat, bukan untuk menjadikan berkat menjadi kutuk bagi kami. Sesungguhnya Tuhan mau memberkati kami dan memberikan salomnya Tuhan. Tuhan mau memberikan kami perdamaian, ketentraman, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, lalu kesempurnaannya Tuhan. Tapi kadangkala kami lupa, oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Seringkali saya mengatakan karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kadangkala kami tidak menerjemahkan sifat asing-Mu, stranger art-Mu, sehingga kami hanya mengagung-agungkan kasih, walaupun itu sebenarnya benar. Tetapi ketika kami menyimpang, Tuhan tidak akan diam diri. Bahkan firman Allah katakan, kalau ada orang yang kalau engkau dihajar oleh Allah, relakan hatimu, buka hatimu untuk engkau, di mana seorang ayah menghajar anak-anaknya, dan kemudian apabila dia tidak mau, dia dianggap menjadi anak gampang, anak yang tidak punya aturan, dan anak yang tidak perlu dianggap anak. Dan itu sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong kami, sehingga kami semuanya hidup dalam perkenanannya Tuhan, hidup dalam salomnya Tuhan. Terima kasih. Berkati firman Allah, berkati kami semuanya. Dan juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan tolong Kau berikan kesejahteraan bagi bangsa kami ini, damai bagi bangsa kami ini, ketentraman bagi bangsa kami ini. Dan juga Tuhan berikan bagi anak-anak bangsa kesejahteraan yang dari Tuhan, sehingga kesejahteraan dari Tuhan mengalir bagi anak bangsa. Kami saat ini banyak hal mendengar orang-orang mengalami masalah, bencana, baik erupsi, baik banjir, baik gempa, dan lain sebagainya. Kami mohon kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai mereka yang terdampak, belum lagi COVID dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kami mau hanya berdoa supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau, tetap mengalami berkatnya Tuhan dan salomnya Tuhan dalam kehidupan mereka, atau harisnya Tuhan, agapinya Tuhan, dan kinonianya Tuhan tinggal bersama dengan kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan kami percaya ketika harisnya Tuhan, kasih karunia Tuhan tinggal, agapi, cinta kasih, kebaikan Tuhan tinggal dalam kami, dan dikonianya Tuhan, hubungan yang erat, persahabatan yang kuat bersama dengan kami. Tuhan bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya, kami cakap dalam menanggung apapun yang kami alami. Terima kasih. Semoga anak bangsa mengalami kecakapan yang begitu luar biasa, menjalin hubungan dengan Engkau Bapa, sehingga ketabahan dari Tuhan, makrotimianya Tuhan, ketahanan, ketekunan dan kesabaran dari Tuhan ada bersama dengan anak bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada sahabat-sahabat kami melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa bagi yang sakit dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitnya, Tuhan menolong mereka, Tuhan
memberkati mereka, dan mereka menyembuhkan mereka yang sakit apa saja di dalam nama Yesus. Tumpangkan tangan atas mereka dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Selalu ada kuasa Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan bagi orang-orang yang beriman dan berharap percaya kepada Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka yang susah, tidak dapat pekerjaan, bagi mereka yang minta bantu untuk diluarkan dalam pekerjaan. Kalau Tuhan melihat mereka, menolong mereka yang memohon dibantu dalam sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan yang keadaan mereka susah juga, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong datang kepada mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan memberkati ekonomi mereka, karena Engkau yang berkata, serahkanlah khawatirmu sebab aku yang memelihara engkau, dan Engkau yang mengundang kami, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat mereka-mereka yang mengalami transformasi Tuhan. Kami berdoa agar mereka Engkau pakai sebagai alatmu untuk menjadi saksi Tuhan, jadi berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, terus mereka juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi orang-orang mau percaya, Tuhan tumbuhkan iman mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka tidak perlu takut menghadapi tantangan dalam percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hukum di bangsa kami ini yang menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk agama masing-masing. Ketika kami dengan kesadaran penuh memeluk, mempercayai Engkau sebagai Tuhan, Tuhan menjadi penolong pembela bangsa kami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda, biarlah kalau mereka mau bergerak di bidang pemerintahan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan mereka yang bergerak di bidang rohani, Samuel, Timotius, Paulus, dan Yesaya, juga Yeremia dan lain sebagainya, dan mereka yang bergerak di bidang ekonomi atau bidang bisnis, Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub. Tuhan, mereka semua menggunakan apa yang Tuhan telah berkati mereka dengan pengetahuan, dengan kekayaan, dengan ketaatan, semua digunakan untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Kami berharap bagi anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga kami tidak saling mengkafir-kafirkan. Biarkan anak bangsa ini boleh hidup di dalam damai Tuhan, dalam kesejahteraan Tuhan, karena kami tahu memang itu tujuan Tuhan, memberikan salom Tuhan. Tapi ketika orang tidak menyadari betapa ada salomnya Tuhan, maka orang-orang tidak mau ingin ada salom. Orang-orang bisa membeda-bedakan, tapi orang yang ada salomnya Tuhan diberkati, dan salomnya Tuhan itu ketentraman, kesejahteraan, lalu kemudian kebaikan, dan juga kesehatan, kesempurnaan, perdamaian satu dengan yang lain, bukan permusuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan takut. Dan biarlah salomnya Tuhan memberkati kami semuanya. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan kalau Anda mau beraktivitas di pagi hari ini, jangan lupa memakai masker, lalu gunakan juga cuci tangan dengan air sabun, lalu kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu kemudian mengurangi aktivitas di luar sana, mengurangi mobilitas kita. Yang tak kalah pentingnya itu doa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa sehingga kita terus mengalami kebaikan Tuhan, terus mengalami kemurahan Tuhan, mengalami baruch dan salomnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan jangan lupa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan kita. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan doa dan harapan saya kepada kita semuanya, dan supaya kita tetap kuat cakap menanggung segala permasalahan. Ingat, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam dunia. Dan
supaya Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda pengedar narkoba, bertobatlah. Dan pengguna narkoba juga bertobat. Jangan hancurkan dirimu. Yesus sayang kepadamu, Yesus cinta padamu, Yesus mau mengubah hidupmu dan memakai engkau sebagai anaknya. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap firman Allah. Apabila engkau ngotot di sana, maka hidupmu akan hancur. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya.